Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 06031181924007 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Hybrid Learning terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Palembang. Nah, selanjutnya untuk pembahasan di sini ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 ada metode penelitian. Adapun pada bab 1 atau pendahuluan ini yang meliputi latar belakang dari penelitian. Nah, pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh setiap manusia di seluruh dunia, dikarenakan pentingnya pendidikan tersebut untuk dapat menunjung terwujudnya cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan meliputi tujuan, materi, metode, dan penilaian pembelajaran. Nah, seiring perkembangan zaman, pandangan mengenai pembelajaran dalam dunia pendidikan mulai mengalami perubahan. Nah, pada masa pandemi COVID-19 mengalami perubahan aktivitas belajar di mana biasanya aktivitas belajar dilakukan secara tatap muka atau luring kini menjadi tatap maya atau daring. Nah, kualitas pendidikan di Indonesia dinilai mengalami penurunan dibandingkan dengan negara lainnya selama pandemi COVID-19. Namun, tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini dikarenakan faktor kurangnya jam pelajaran dan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya dibutuhkan model pembelajaran khusus yang mendukung penyampaian materi yang efektif meski dalam waktu terbatas, yaitu model pembelajaran hybrid learning. Dan yang itu ada juga muncullah kebijakan baru tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar atau SIP, yaitu misalnya ada yang absen ganjil genap, di mana yang absen ganjil hari ini belajar dan besok yang genap untuk pembelajaran. Itulah latar belakang dari penelitian ini. Selanjutnya, permasalahan penelitian atau rumusan masalah. Berdasarkan uraian di samping, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran hybrid learning terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Palembang. Nah, tujuan dari penelitian ini berdasarkan permasalahan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh model pembelajaran hybrid learning terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Palembang. Adapun manfaat dari penelitian ini itu terbagi menjadi dua, yaitu secara teori dan secara praktis. Secara teoritis, untuk mengetahui efektivitas manfaat dari penerapan model pembelajaran hybrid learning terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, untuk secara praktis terbagi menjadi bagi peneliti, bagi peserta didik, bagi pendidik, dan bagi sekolah. Bagi peneliti, menambah pengalaman sekaligus wawasan sebagai calon pendidik dalam mengelola kelas secara kreatif sebagai usaha dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan ekonomi. Bagi peserta didik, untuk memberikan suasana baru yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran agar tidak monoton, sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi. Bagi pendidik, model hybrid learning dapat dijadikan sebagai inovasi baru bagi pendidik dalam memperkaya model-model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ekonomi. Bagi sekolah, hasil peneliti ini diharapkan membantu meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran di SMA Negeri 1 Palembang. Selanjutnya pada bab 2 tinjauan pustaka meliputi pengertian model pembelajaran, macam-macam model pembelajaran hybrid learning, hasil belajar, mata pelajaran ekonomi, hipotesis penelitian, hasil penelitian relevan. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu proses atau modus sistematis yang dapat digunakan untuk memadu pencapaian tujuan pembelajaran meliputi model, teknik, metode, materi, media, dan alat. Nah, macam-macam model pembelajaran. Berdasarkan operasionalnya, terdapat beberapa model pembelajaran, yakni satu, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang kedua ada model pembelajaran konstekstual atau contextual teaching and learning. Yang ketiga ada model pembelajaran problem solving. Yang keempat ada model pembelajaran langsung atau direct learning. Yang kelima ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning.
Yang keenam ada model pembelajaran masalah terbuka. Yang ketujuh ada pembelajaran berbasis komputer atau computer based learning. Yang kedelapan ada pembelajaran berbasis internet atau internet based learning. Yang kesembilan ada pembelajaran basis internet. Dan yang ke-10 pembelajaran campuran atau blended learning adalah metode pendidikan yang menggabungkan materi pendidikan online dan peluang interaktif online dengan metode kelas berbasis tempat tradisional. Model pembelajaran hybrid learning termasuk ke dalam jenis model pembelajaran campuran atau blended learning. Pengertian model pembelajaran hybrid learning. Model pembelajaran hybrid learning merupakan gabungan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran online atau e-learning. Dengan demikian, pembelajaran kombinasi ini bertujuan untuk menggabungkan sifat dari model pembelajaran berbasis internet, yaitu efisiensi waktu, biaya yang murah, dan kemudahan siswa kapan saja mengakses bahan pembelajaran. Nah, penerapan model pembelajaran hybrid learning dilaksanakan dalam beberapa langkah. Langkah pertama, pendidik menyiapkan bahan ajar yang kemudian dapat diakses secara online oleh peserta didik. Peserta didik dapat memahami materi ajar secara mandiri dan mencatat hal-hal yang belum dipahami. Pada tahap selanjutnya, proses pembelajaran dilakukan dalam kelas dengan pembahasan materi yang sudah diberikan sebelumnya secara online. Pendidikan memfasilitasi peserta didik dalam melakukan evaluasi untuk mengetahui capaian tujuan pembelajaran. Pada langkah akhir, pendidik melakukan pembelajaran secara online melalui aplikasi atau media yang dipilih untuk memberikan tugas dan sesi tanya jawab mengenai hal yang belum dipahami peserta didik. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar sangat erat kaitannya dengan belajar atau proses. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar dapat juga diartikan sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Menurut Sani tahun 2019, hasil belajar adalah perubahan perilaku atau kompetensi, sikap, pengetahuan, keterampilan yang diperoleh peserta didik setelah melalui aktivitas belajar. Nah, selanjutnya menurut Perwati Suryawan dan kawan-kawan tahun 2018 menyatakan hasil belajar dilakukan dengan cara mengukur apakah seseorang sudah belajar atau belum digunakan suatu indikator. Sedangkan menurut Suprijono 2019, hasil belajar adalah perubahan-perubahan perilaku secara keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil belajar yang dikategorisasi oleh para pakar pendidik sebagaimana di atas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif. Berdasarkan 3 uraian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik, baik yang menyangkut aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil akhir aktivitas belajar. Dalam penelitian ini, untuk mengukur keberhasilan dari peserta didik, hasil belajar diperoleh melalui tes. Selanjutnya, mata pelajaran ekonomi. Mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari dalam jurusan ilmu-ilmu sosial dan dipelajari di kelas peminatan. Dalam bidang ilmu ekonomi, mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan dan tanpa uang dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Kurniawan dan Budi, tahun 2015, ekonomi adalah ilmu sosial yang melibatkan studi untuk menentukan pilihan-pilihan dan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam pemilihan tersebut. Selanjutnya, menurut Kemendikbud tahun 2013, tujuan dalam pembelajaran ekonomi adalah mengembangkan kemampuan peserta didik untuk diajak berekonomi dengan cara mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa ekonomi, dengan memahami konsep dan teori, serta berlatih memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun fungsi mata pelajaran ekonomi menurut Kemendikbud tahun 2013, yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur. Yang kedua ada berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga sehat, mandiri, dan percaya diri. Yang keempat toleransi, peka sosial, demokratis, dan tanggung jawab. Nah, untuk hipotesis penelitian, dalam penelitian ini terdapat pengaruh model pembelajaran hybrid learning terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Palembang. Nah, untuk hasil penelitian relevan, beberapa penelitian relevan yang peneliti dapatkan diantaranya variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini ada 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
Variabel bebas atau X itu adalah model pembelajaran hybrid learning. Variabel terikat atau Y yaitu hasil belajar. Model pembelajaran hybrid learning merupakan gabungan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran online atau e-learning. Dengan demikian, pembelajaran kombinasi ini bertujuan untuk menggabungkan sifat dari model pembelajaran berbasis internet, yaitu efisiensi waktu, biaya yang murah, dan kemudahan siswa kapan saja mengakses bahan pembelajaran. Nah, selanjutnya hasil belajar. Hasil belajar sangat erat kaitannya dengan belajar atau proses. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar dapat juga diartikan sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Menurut Sani tahun 2019, hasil belajar adalah perubahan perilaku atau kompetensi, sikap, pengetahuan, keterampilan yang diperoleh peserta didik setelah melalui aktivitas belajar. Selanjutnya pada bab 3 ada metode penelitian yang meliputi 1. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 10 jurusan IPS di SMA Negeri 1 Palembang yang terdiri dari 3 kelas dengan jumlah yaitu 10 IPS 1 32 peserta didik, 10 IPS 2 30 peserta didik, 10 IPS 3 29 peserta didik. Nah, yang memiliki jumlah keseluruhan adalah 91 peserta didik. Sampel dari penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel cluster random sampling dengan melakukan undian untuk menentukan kelas eksperimen. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran hybrid learning. Adapun langkah-langkah penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menentukan populasi penelitian, yaitu seluruh peserta didik kelas 10 IPS dengan jumlah 3 kelas. Yang kedua, menulis urutan kelas pada kertas undian lalu digulung dan dimasukkan ke dalam gelas kemudian diundi. Kelas yang muncul dalam kertas keluar menjadi kelas eksperimen. Nah, dari undian tersebut didapat kelas 10 IPS 3 sebagai kelas eksperimen yang akan diberi perlakuan khusus dengan menerapkan model pembelajaran hybrid learning. Untuk desain penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental design dengan menggunakan one group test post-test design. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan hanya menggunakan satu kelas. Penelitian dilakukan pada kelas 10 IPS 3 di SMA Negeri 1 Palembang sebagai kelas eksperimen. Penelitian ini dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan dengan rincian pertemuan pertama pretest, sedangkan pertemuan kedua, ketiga, dan keempat ditetapkan dengan model pembelajaran hybrid learning, serta pertemuan kelima melakukan post-test. Untuk teknik pengumpulan data itu meliputi tes dan observasi. Tes merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menilai hasil belajar peserta didik adalah tes. Nah, tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi dengan materi Sistem Perekonomian Indonesia. Tes ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pre-test, post-test pada kelas eksperimen dengan memberikan beberapa soal pilihan ganda kepada peserta didik untuk mengetahui hasil belajarnya. Nah, untuk observasi itu dilakukan untuk melihat aktivitas yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan sintak dari penerapan model pembelajaran hybrid learning pada kelas eksperimen. Observasi akan dilakukan oleh guru pelajaran ekonomi sebagai observasi dengan menggunakan skala Likert. Observer memberikan tanda checklist pada kolom penilaian 1-5 berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dan menghitung skor yang diperoleh menggunakan present test. Selanjutnya, teknik analisis data yang meliputi analisis data tes dan analisis data observasi. Analisis data tes. Dalam teknik analisis data, penelitian ini hasil belajar yang akan dianalisis diperoleh dari tes tertulis berbentuk pilihan ganda dengan skala penilaian 0-100. Nah, tes tertulis akan diberikan kepada peserta didik kelas eksperimen, yaitu post-test. Hasil belajar peserta didik dianalisis dengan membandingkan nilai rata-rata pada saat post-test dengan menggunakan kriteria penilaian dari rapor peserta didik, yaitu seperti pada makalah tabel 3.5, kriteria penilaian hasil belajar, nilai yang diperoleh 90-100, 80-89, 70-9, dan 70 ke bawah. Kriteria penilaian itu ada A, B, C, dan D. Nah, untuk analisis data observasi itu meliputi observasi yang dilakukan untuk melihat sintak dari penerapan model pembelajaran Flipped Classroom menggunakan skala Likert dengan 5 skala penilaian dalam menganalisis data observasi.
Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada menghitung skor masing-masing aspek penilaian dalam kegiatan pembelajaran dan menghitung hasil yang diperoleh dari hasil observasi dengan rumus yang telah dicantumkan pada makalah tersebut. Adapun untuk uji prasyarat itu meliputi uji normalitas data dan uji linearitas regresi. Uji normalitas data. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Apabila data terdistribusi normal, maka pengolahan data menggunakan statistik parameter uji T. Untuk uji linearitas regresi uji linearitas regresi digunakan untuk melihat apakah data yang dihasilkan dapat didekati oleh bentuk linear ataukah non-linear. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Semoga teman-teman dan Bapak Ibu dapat memahami apa yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan keliru dari pemaparan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.